Pemprov Riau melalui Dinas Kesehatan Riau tetap akan melanjutkan program vaksinasi COVID-19 di bulan Ramadan mendatang. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI yang menyatakan vaksin tidak membatalkan puasa. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Juliani Nazir, dalam Halo Barabas Sore di Radio Barabas 975 FM. Lebih lanjut disampaikan Mimi bahwa pihaknya baru saja melakukan Zoom meeting dengan MUI Pusat dan MUI Kabupaten Kota. Dalam Zoom meeting tersebut, MUI mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tidak membatalkan puasa dan juga ada rekomendasi dari MUI yang meminta agar pemerintah juga menggelar vaksinasi pada malam hari ketika umat Islam tidak lagi berpuasa, terutama untuk mereka yang mungkin kondisinya lemah. Oleh karena itulah menurut Mimi pihaknya berencana akan tetap melanjutkan program vaksinasi ini dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi masyarakat Riau yang sedang melaksanakan puasa. Memutuskan yang pertama yaitu menetapkan fatwa tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikan atau diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Yang kedua, injeksi intramuskular. Intramuskular adalah injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot. Nah, ini vaksin COVID-19 kan dengan cara injeksi intramuskular. Nah, kemudian kedua, ketentuan hukumnya, vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular tidak membatalkan puasa. Yang kedua, melakukan vaksinasi COVID-19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuskular, hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya. Mungkin kan kondisi orang kan masing-masing berbeda kan. Yes. Bisa aja pada saat berpuasa dia tidak bermasalah dilakukan penyuntikan. Ada juga yang bermasalah. Nah, yang bagi bermasalah ya jangan siang hari gitu, dilakukan setelah buka puasa. Nah, yang ketiga, rekomendasi. Pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat bulan Ramadan untuk mencegah penularan wabah COVID-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa. Nah, yang kedua, pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap umat Islam pada malam hari bulan Ramadan jika proses vaksinasi pada siang hari saat berpuasa dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik. Nah, itu berarti kalau kondisi kita tidak memungkinkan siang, ya malam. Kemudian tiga, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Nah, ininya isi fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi di saat bulan Ramadan, saat berpuasa. Hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Jadi pas ini Mbak Desi menanyakannya karena kita barusan Zoom meeting dengan bapak-bapak MUI, baik dari pusat maupun dari provinsi dan kabupaten kota. Yang artinya ini akan terus berjalan, tidak akan terpending sementara karena bulan Ramadan ya, Bu Mimi ya? Ya. Oke. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Provinsi Riau sedang mencermati anggaran kegiatan yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah. Hal ini dilakukan dengan cara pergeseran anggaran yang kurang tepat sasaran dan dialihkan untuk dukungan penanganan kebakaran lahan dan hutan, termasuk vaksinasi COVID-19. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmi mengatakan pihaknya sudah melakukan pencermatan kegiatan melalui mekanisme pergeseran anggaran. Ia mencontohkan pergeseran dilakukan seperti anggaran yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau. Di item ini akan dicantumkan juga anggaran untuk Polda Riau, Korem 031 Wirabima, Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru dalam rangka penanggulangan karhutla, termasuk dukungan vaksinasi melalui dana alokasi umum, karena sebelumnya Pemprov Riau telah diminta pemerintah pusat agar mengurangi anggaran sebesar 8%, dan yang 8% itu digunakan untuk mendukung vaksinasi.
Di samping melalui pergeseran anggaran, menurut Masrul Kasmi, Pemprov Riau juga mencari sumber anggaran lain untuk penanganan karhutla. Ya, sudah kita ajukan melalui mekanisme pergeseran anggaran. Jadi anggaran yang ada di Badan Penanggulangan Bencana itu kita ajukan untuk dicantumkan juga dukungan untuk kawan-kawan kita di Polda dan Korem termasuk juga Lanut dalam rangka untuk penanggulangan karhutla. Juga kita nanti melalui pengarah kita minta anggaran dari pusat. Ini sedang kami persiapkan proposalnya. Kalau anggaran OPD nggak ada pencermatan yang mana kurang tidak menyentuh? Ada. Itu makanya kita sekarang nih pergeseran pertama, termasuk juga masalah dukungan kita untuk karhutla, vaksinasi. Dukungan vaksinasi, karena vaksinasi ini sudah jelas di dalam DAU kan minta dikurangi 8%. 8% itu nanti gunanya untuk mendukung vaksin. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Kapal Roro Dumai Malaka yang ditargetkan bisa dioperasikan pada akhir tahun 2020 hingga Maret 2021 ini belum juga ada kejelasan. Padahal regulasi pengoperasian Roro tersebut telah dipersiapkan kementerian terkait. Gubernur Riau Samsuar saat dikonfirmasi perihal Roro Dumai Malaka mengatakan Pemprov Riau hingga kini belum mendapatkan kejelasan dari pihak Malaka, Malaysia. Bahkan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan Malaysia, menurut Gubernur belum ada pembahasan lanjutan soal pengoperasian Roro Dumai Malaka. Oh ya, jadi ini kan Roro masih belum ada progresnya lah, terutama dari pihak Malaka sendiri. Setelah COVID ini kita belum tahu nih perkembangan dan belum ada lagi diundang rapat dari pemerintah Provinsi Riau, baik oleh Kementerian Perhubungan maupun juga dari Malaka sendiri. Tambahan Roro kita di Bengkalis dan Dumai ada Pak? Nah, Roro Bengkalis itu kan yang ada di di Rupat. Nah, ini kan sebenarnya di Rupat itu juga sudah ada DD untuk membuat dermaga lagi. Nah, ini juga termasuk yang kita usulkan agar dermaga ini bertambah lagi sehingga nanti sekarang banyaknya pengguna penyeberangan ini, nanti ke depan kita harapkan juga di Dumai juga ada gitu. Jadi untuk mendukung percepatan hubungan antara Dumai dan Malaka. Untuk diketahui, Pemprov Riau saat ini telah melakukan perbaikan pelabuhan Dumai Sri Junjungan yang akan digunakan sebagai penyeberangan Roro rute Dumai Malaka dan sebaliknya. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Kementerian Dalam Negeri akhirnya tidak memberikan izin atau menolak perjalanan dinas anggota DPRD Riau ke luar negeri. Penolakan itu setelah pemerintah Provinsi Riau menyampaikan usulan izin perjalanan dinas anggota DPRD Riau ke Mendagri. Hal ini dikarenakan pemerintah saat ini masih fokus dalam penanganan COVID-19, termasuk anggaran masih dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmi mengatakan usulan yang diajukan oleh DPRD Riau untuk perjalanan dinas ke luar negeri atau ke Eropa dengan tegas ditolak oleh Mendagri karena masih banyak negara-negara Eropa yang belum membuka penerbangan atau menjalin kerjasama dengan Indonesia. Alhamdulillah, perjalanan dinas anggota Dewan sampai sekarang, ini kan mereka mengajukan ke Mendagri. Tadi saya sudah dapat kontak dari Biro Tapem, itu tidak bisa dijalankan karena apa? Karena di pusat sendiri belum ada kontak untuk bisa dengan pihak Rusia. Mereka belum bisa membuka talian untuk kedatangan. Maka ditunda. Selain Rusia? Ya ke mana lagi satu lagi itu? Eropa satu lagi itu juga belum bisa. Berarti tahun ini memang ditiadakan? Tahun yang jelas permintaan mereka untuk mendatangi negeri sana belum disetujui oleh Kemendagri. Jadi disuruh. Oke. Terima kasih Bang. Untuk diketahui perjalanan dinas anggota DPRD Riau pada tahun 2021 ini yang dianggarkan pada APBD Riau totalnya mencapai 396,1 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut 13 miliar digunakan untuk perjalanan dinas ke luar negeri dengan rincian 12 miliar untuk anggota DPRD Riau dan 1 miliar untuk Sekretariat DPRD Riau. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.